euch. Hari ini kita akan membahas modal verben. Dalam bahasa Inggrisnya itu namanya modal verb. Kayak ada can, must, should, may, want gitu. Bahasa Jerman juga ada, yaitu modal verben. Di antaranya ada können, müssen, dürfen, wollen, sollen. Itu di antaranya. Nah, untuk mengingat ya, saya di sini menggunakan bahasa Inggris. Untuk terjemahannya, können yaitu can, müssen itu must, dürfen itu may, wollen itu want, sollen itu should. Di sini saya juga sudah menuliskan personal pronomen im nominatifnya, yaitu bertindak sebagai subjek kalau dia masuk ke dalam kalimat, yaitu ada ich, du, RCS, wir, ihr, sie, sie. Kalau dalam modal verben untuk ich dan RCS bentuknya sama. Lihat saja, sini ada ich, RCS, di sini ada kan, di sini juga kan. Muss, darf, will, soll gitu. Nah, konjugasinya kalau untuk do tinggal tambahkan aja st menjadi kan, muss, darf, will, soll. Kemudian untuk wir seperti infinitif yaitu können, müssen, dürfen, wollen dan sollen. Untuk ihr jadi kun, müsst, dürft, wollt, soll. Dan si anda dan si plural bentuknya juga sama kayak wir atau bentuknya sama kayak infinitif yaitu können, müssen, dürfen, wollen, dan sollen. Penggunaan modal verb dalam kalimat ada perbedaan dengan menggunakan verb selain modal verb. Contohnya di sini nih ada wir telefonieren mit Carlos, kita berteleponan dengan Carlos. Itu nggak ada modal verbnya gitu ya. Tapi kalau kita memasukkan modal verb itu ada perubahan. Di antaranya yaitu yang tadinya telefoniran itu posisi kedua. Nah, nanti kalau masuk modal verb, nah modal verbnya yang berada di posisi kedua. Nah, yang tadinya di posisi kedua kayak telefoniran nanti pindah ke am Ende. Nah, kita ubah sekarang wir kita turunkan wir. Jadi kalau ada modal verb berarti posisi kedua modal verbnya wollen, mau, wollen. Terus mit Carlosnya juga turun, mit Carlos. Nah, yang tadinya telefoniran berada di posisi kedua, yang ini kita pindahkan ke akhir kalimat dalam bentuk infinitif telefonieren. Jadi wir wollen mit Carlos telefonieren. Kita mau berteleponan dengan Carlos gitu. Terus saya juga punya contoh kalimat lain yaitu am Sonntag gehe ich zur Kirche. Am Sonntag gehe ich zur Kirche. Am Sonntag keterangan waktu ya. Di sini posisi ke-1. Kemudian gehe-nya verb posisi kedua. Sini, tapi di sini saya tulis aja posisi 2. Di sini posisi 3. Jadi pada hari Minggu saya pergi ke gereja. Terus saya ingin memasukkan modal verb yaitu müssen, harus ke kalimat ini. Jadi kita salin dulu yang ini am Sonntagnya. Am Sonntag müssen konjugasi untuk ich menjadi muss. Am Sonntag muss ya, jadi ini diganti oleh modal verb. I-nya turun, muss ich, zur Kirche turun, zur Kirche. Oke, yang tadinya gehe di posisi kedua kita pindahkan ke ujung kalimat dalam bentuk infinitif. Infinitifnya itu gehen. Nah, gitu. Jadi di sini keterangan waktu ya, posisi ke-1
modal verb dan sini sebagai subjek nominatif, kemudian ini sebagai verb infinitif. Nah, dari dua kalimat ini saya mengakhiri kalimat-kalimatnya dengan verb infinitif gitu. Apabila menggunakan modal verb. Di sini ada modal verb diakhiri oleh verb infinitif, ini juga ada modal verb diakhiri oleh verb infinitif. Karena biasanya kalau ada modal verb di dalam suatu kalimat diakhiri oleh verb infinitif, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dalam suatu kalimat ada modal verb tapi tidak diakhiri